Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Kisah pasal 3 ayat 21. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara-saudara, pada sekarang ini kita sementara menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi firman Tuhan berkata, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, ini merupakan khotbah Petrus. Dia mengajak umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam hari kedatangan Tuhan. Padahal kalau kita melihat di sana Tuhan Yesus baru saja naik ke sorga. Masih waktu yang lama. Tetapi ini sudah diberitakan dari 2000 tahun yang lalu bahwa kedatangan Tuhan itu akan diberitakan semenjak Kristus naik ke sorga, dan dia berkata dia akan kembali dengan cara yang sama. Mulai saat itu diberitakan kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Dan saudara-saudara, yang dibutuhkan umat-umat Tuhan adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan melihat tentang pemulihan atau restorasi, yang artinya sesuatu yang telah dia buat dan telah hancur dan dia akan kembalikan ulang. Pemulihan, kan kata pulih berarti sesuatu yang sudah jadi rusak dan dipulihkan, dijadikan. Beda dengan sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan ingin memulihkan ciptaan yang telah dia buat menjadi baru. Yang akan kita lihat pada saat pagi hari adalah pemulihan keluarga. Wadah yang Tuhan buat pertama kali dalam kehidupan manusia adalah keluarga, di mana dia mempersatukan manusia, perempuan dan laki-laki, terbentuklah satu wadah yang namanya keluarga. Di akhir zaman ini banyak keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi banyak pula keluarga yang menyakiti akan hati Tuhan. Di mana kita melihat banyak keluarga-keluarga yang tidak hidup di dalam Tuhan. Keadaan sekarang ini banyak hal-hal yang dibuat oleh iblis, banyak hal-hal yang membuat keluarga-keluarga ini hidupnya jauh dari Tuhan.
Kristus akan datang ketika pemulihan. Yang menyambut Kristus pada saat datang bukan ciptaan-ciptaan yang lain, pohon-pohon dan binatang, tetapi kita sebagai manusia. Amin. Manusialah yang akan menerima kedatangan dan kehadiran Tuhan pada saat Dia datang pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, di dalam keluarga, bagaimana kehidupan keluarga yang ada di dalam Tuhan? Keluarga yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Banyak keluarga yang beribadah, oke, yang bergereja, oke, tetapi apakah keluarga ini hidup baik di dalam Tuhan? Apakah keluarga yang seperti menjadi tema keluarga Allah ini ada di dalam jemaat Tuhan? Saudara-saudara sekalian yang ada. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kalau keluarga itu dia sakit, maka keluarga itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bukan berarti orang-orang dalam rumah sakit, tetapi hubungannya seperti tidak harmonis, hubungannya tidak baik satu dengan yang lain, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Itu mulai terjadi ketika terjadi perpecahan dalam keluarga, suami istri bertengkar, berpisah, anak tidak terurus, sehingga generasi-generasi inilah yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan setiap orang-orang percaya. Dari keluarga yang kuat akan timbul gereja Tuhan yang kuat, tetapi dari keluarga yang lemah akan membentuk satu generasi yang hancur, yang jauh daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan menginginkan satu pemulihan di dalam setiap keluarga. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia membuat kedua-duanya sempurna dan dipersatukan. Sesuatu yang sempurna yang dipersatukan hasilnya sangat luar biasa, dan itu adalah keluarga Allah. Berjalannya waktu, manusia mengalami kemerosotan dalam iman, dalam kepercayaan. Sampai sekarang ini, kalau kita melihat kehancuran rumah tangga di mana-mana, kita melihat perceraian terjadi di mana-mana. Karena apa? Keluarga-keluarga ini tidak hidup di dalam Tuhan. Bagaimana setiap keluarga bisa mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan? Entah suami dan istri mempunyai keputusan yang kuat, saya harus datang kepada Tuhan. Kalau orang tua mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, percayalah anak-anak akan mengikuti. Amin. Kalau keluarga orang tua berusaha untuk mencari Tuhan, maka seisi rumah akan mencari Tuhan. Seperti kita lihat di dalam Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam pemulihan keluarga, Tuhan menginginkan pemulihan terjadi di setiap gereja Tuhan, diawali dengan keluarga yang beribadah. Keluarga tidak bisa dipulihkan tanpa ibadah kepada Tuhan. Percayalah, keluarga yang berpisah, yang bercerai, bukan berarti mereka jauh dari gereja, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam gereja belum tentu hidup di dalam Tuhan.
Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, segala-galanya, segala sesuatu itu akan menjadi pulih di dalam keluarga. Kita bisa munafik kepada manusia, kita bisa menipu kepada manusia, kita bisa dilihat baik-baik saja secara manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau hidup kita dalam peribadatan kita baik, percayalah keluarga akan menjadi baik. Di sana Yosua berkata, terserah kamu mau beribadah kepada siapa, tetapi dia mengambil langkah yang sangat tepat dan langkah yang sangat berani. Dia berkata, aku dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Di sana huruf besar, karena sebelumnya dikatakan ada Allah huruf kecil, orang Efrat dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa keberanian daripada pribadi Yosua dalam mengambil keputusan. Karena manusia yang beribadah bukan hanya saja kepada Tuhan. Banyak ilah-ilah, banyak Tuhan yang ada hidup sekarang ini. Kenapa dikatakan hidup? Karena tetap disembah oleh manusia. Walaupun itu benda mati, tetap dikagumi oleh manusia. Walaupun benda tersebut tidak bisa berbicara, Tuhan tersebut tidak bisa berbicara. Sampai sekarang ini banyak Tuhan-Tuhan, banyak Allah-Allah yang seolah-olah dialahkan oleh manusia. Dan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, akan mengalami pemulihan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kehidupan manusia, keluarga akan dipulihkan kalau kehidupan kita beribadah, kita mulai pulihkan. Kalau kita masih susah untuk datang beribadah, tidak mau berusaha untuk datang kepada Tuhan, Tuhan juga susah memulihkan setiap keluarga. Tapi percayalah, kalau kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, berusaha untuk beribadah kepada Tuhan, di sanalah kita akan menerima perubahan. Dari perubahan-perubahan ini akan muncul satu pemulihan. Ketika Yosua mengambil langkah, dia memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, dia menjadi pemimpin yang sangat hebat, pemimpin yang sangat ditakuti. Bahkan orang-orang sangat segan dengan dia pada saat itu. Karena ketika dia mengambil langkah, dia ingin beribadah kepada Tuhan, di sanalah Tuhan meneguhkan kehidupannya. Tuhan memberikan kuasanya yang besar dalam kepemimpinan kepada Yosua. Bukan hanya keluarganya saja yang diberkati, dipulihkan, tetapi dalam pekerjaannya juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat juga pribadi daripada Ayub. Ayub kehidupannya diberkati, tetapi pada saat mengalami ujian daripada Tuhan, di sanalah keimanan Ayub itu mulai diuji. Di dalam keluarganya mulai diuji. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa keadaan Ayub dipulihkan. Keadaan Ayub dipulihkan ketika dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Pada saat dia menjadi susah, pada saat kekayaannya diambil, keluarganya mati, bahkan istrinya mencela dia, di sana dia tetap mengatakan bahwa Tuhan tetap benar. Tuhan tidak berbuat salah. Segala keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga waktu berjalan, keadaan daripada Ayub dipulihkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan setiap keluarga kita. Mungkin di sini hanya ada anak yang beribadah, hanya ada istri yang beribadah, hanya ada suami yang beribadah. Bagaimana kerinduan saudara yang mungkin menginginkan satu keluarga itu bisa beribadah?
Saudara-saudara, Tuhan menginginkan pemulihan terjadi. Tetapi kita harus berusaha untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kehidupan kita, Tuhan yang menciptakan manusia dan paling sempurna, dan Dia yang menyatukan, dan Dia berkata apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi apapun menjadi persoalan dalam keluarga, pasti ada solusinya kalau kita datang kepada pencipta kita. Saudara-saudara, memang mungkin sekarang ini banyak orang-orang yang sudah sulit beribadah karena keadaan, alasan ini, alasan itu, alasan virus, segala macam, mulai membuat semua orang mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi percayalah kepada Tuhan, karena ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi pemulihan daripada Tuhan ketika Tuhan jadikan di dalam gereja Tuhan, Sion, jemaat Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, di sana kita akan melihat keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Maksudnya bermimpi yang sukacita, karena ada juga mimpi buruk. Keadaan seperti orang yang kita impikan, keadaan-keadaan yang kita cita-citakan itu terjadi ketika keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin kita semua dipulihkan, amin. Kita mempunyai kerinduan dipulihkan. Mulai sekarang ini Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kehidupan orang-orang percaya. Yang sakit-sakit mulai disembuhkan, yang malas beribadah mulai dijamah Tuhan untuk rajin beribadah, yang bertengkar dalam keluarga mulai dipulihkan Tuhan, didamaikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Tuhan adalah sumber jalan keluar kita. Tuhan adalah kunci di dalam hidup kita. Tuhan adalah sang pemberi segala sesuatu, apapun itu Tuhan sanggup berikan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mulai membawa hidup kita untuk datang kepada Tuhan, amin. Kalau kita mulai lemah, datang mencari Tuhan. Kalau kita mulai sakit, datang mencari Tuhan. Kalau kita rasa persoalan kita sudah sangat banyak, datang mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber solusi di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya diajarkan untuk apa? Untuk menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Bawa setiap masalah hidup kita kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Itu firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu semua dikatakan oleh Tuhan supaya kita ketahui dan kita lakukan. Kalau kehidupan kita lagi buntu, tertutup jalan, ingatlah bahwa Tuhan pernah mengajar, kalau kita lemah, kalau kita letih lesu, datang kepada Tuhan. Yang mempunyai beban berat, serahkan kepada Tuhan. Segala persoalan kekhawatiran, taruh di kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya. Amin. Karena Tuhan, Dia sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah, segala sesuatu menjadi enak. Yang kita alami sulit, yang kita alami susah, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, di sanalah kita akan menemukan setiap jalan keluar di dalam setiap persoalan hidup kita. Saudara-saudara, ketika saya melihat orang itu tidak datang kepada Tuhan karena banyak persoalan hidupnya. Itu yang pertama. Karena terlalu berat beban hidupnya sehingga tidak datang kepada Tuhan. Yang kedua, datang kepada Tuhan karena rasa sudah tidak perlu Tuhan lagi. Karena semuanya sudah dimiliki, semua sudah ada, semua sudah enak.
Saudara-saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan dengan keadaan susah, dengan keadaan tidak punya apa-apa, dengan tidak punya kemampuan, di sanalah kita akan mendapat kekuatan. Karena di dalam Tuhan, di sanalah kita mendapat kekuatan. Firman Tuhan berkata, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Karena apa? Di saat kita lemah, kita serahkan kepada Tuhan, kekuatan Tuhan maka akan turun dalam kehidupan kita. Ada juga yang tidak datang kepada Tuhan karena merasa sudah memiliki segala-galanya, mempunyai segala-galanya. Saudara, ketika kita mempunyai sesuatu, itu hanya diberikan oleh Tuhan, dan itu merupakan titipan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Jadi pada saat kita memiliki sesuatu, mendapat sesuatu yang berharga, dengan itu kita punya landasan untuk kita lebih giat beribadah kepada Tuhan. Karena ini merupakan pemberian Tuhan, karena ini merupakan titipan daripada Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan titipkan ini, Tuhan berikan ini. Jangan sampai pemberian daripada Tuhan itu yang akan membuat langkah kita menjadi berat untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, biarlah itu menjadi titik dasar untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, tubuh kita ini akan mudah untuk bergegas datang kepada Tuhan, meninggalkan segala beban hidup kita, meninggalkan persoalan hidup kita, dan kita akan berusaha terus dan terus datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda remaja, bahkan anak-anak yang ada, taruh di dalam setiap pikiran kita, Tuhan sementara memulihkan kehidupan kita. Amin. Tuhan sementara membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kalau hidup kita dipulihkan, pasti keadaan kita akan menjadi lebih baik. Baik secara tubuh yang kelihatan, yang sehat, maupun kerohanian kita. Karena pemulihan dari Tuhan itu akan melawat seluruh kehidupan kita. Bukan saja hanya jasmani, tetapi rohani kita akan mendapat pemulihan, sehingga pertumbuhan demi pertumbuhan itu akan terjadi di setiap kehidupan kita. Pertumbuhan secara jasmani, ekonomi itu mulai muncul dalam kita beribadah kepada Tuhan. Pada saat kita bekerja, Tuhan mulai memberkati. Tuhan mulai memberkati. Karena rajin beribadah, Tuhan mulai berkati pelan-pelan. Berkati, berkati, dan berkati. Itu mulai bertumbuh. Mulai bertumbuh. Iman kita bertumbuh, pekerjaan kita mulai berjalan, sehingga ekonomi mulai dipulihkan, diberkati. Dalam berjalan itu juga iman kita bertumbuh, pengetahuan, pemahaman akan Tuhan mulai bertumbuh, sehingga lama waktu kita di gereja tidak sia-sia. Jangan sampai orang sudah puluhan tahun beribadah, masih orang yang 2 tahun beribadah, yang punya iman lebih baik, yang punya tingkat kedewasaan lebih baik, karena tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan waktu di dalam bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, baiklah kita bersungguh-sungguh, sungguh hati. Jangan sampai kita beribadah, fokus kita tidak beribadah. Tetapi pada saat kita beribadah, kita datang beribadah, kita taruh setiap hati, pikiran kita, tubuh kita ini untuk Tuhan. Toh ibadah ini tidak lama, tidak makan waktu 1 hari, tidak makan waktu berjam-jam, paling lama itu 2 jam. Kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan 2 jam ini dengan baik, dengan memuliakan Tuhan, dengan mendengarkan firman, percayalah, di sana firman akan mulai memulihkan kehidupan kita perlahan demi perlahan. Karena perubahan itu terjadi tidak sekaligus, tetapi perlahan. Ketika itu terjadi perlahan, maka perubahan itu akan bertahan lama. Perubahan itu akan sangat susah untuk digoyahkan. Seperti kalau kita lihat pohon-pohon itu, kalau pohon yang cepat tumbuh, dia akan cepat mati, akan mudah juga dicabut. Tetapi pohon yang lama tumbuh, itu akan sulit untuk dicabut, sulit dirubuhkan, sulit juga untuk mati. Karena apa? Berprosesnya lama baru tumbuh.
kehidupan kita yang mulai berproses sungguh-sungguh, yang lama berproses di dalam Tuhan, kalau kita geluti dengan baik, percayalah, iman yang kita punya bukan iman asal-asalan. Amin. Bukan iman yang gampang hancur, bukan iman yang gampang goyah, tetapi iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak mudah digoncangkan walaupun diterpa angin badai. Disitulah kita memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan iman, Tuhan yang menumbuhkan iman, Tuhan juga yang menjaga setiap iman kita. Dan tugas kita hanya datang kepada Tuhan. Amin. Rajin-rajinlah untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat pemulihan daripada Tuhan mulai terjadi, sehingga satu saat ketika kita masih hidup dan Tuhan itu datang, kita sudah siap. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri, tetapi baiklah dari sekarang kita tidak menyia-nyiakan waktu kita pergunakan waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kita pergunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan keluarga kita. Ada mungkin anak muda yang berkata, cuma saya sendiri, orang tua saya ke sana, orang tua saya kemari, orang tua saya mabuk-mabukan dan sebagainya. Berdoa terus, bangun imanmu. Berarti kamu ditugaskan di tempat ini untuk memulihkan keluargamu. Ada mungkin cuma bapak-bapak yang hadir, berdoa. Kalau kamu dipulihkan, percayalah, firman Tuhan berkata, satu orang dipulihkan di dalam keluarga, seisi rumah tangga itu akan dipulihkan. Amin. Jadi kalau kita masih satu-satu di dalam beribadah, percayalah, orang tua saya, bapak, ibu, saudara akan beribadah ketika kita mengalami yang namanya pemulihan. Bawa terus dalam doa, bimbing terus kehidupan kita, supaya kita boleh bersuka cita. Karena kalau kehidupan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, di sana ada sukacita yang sangat besar. Mungkin sudah puluhan tahun tidak beribadah bersama-sama, tetapi ketika beribadah bersama-sama akan ada satu sukacita yang sangat besar yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jaga terus hati kita, jaga iman kita, jangan sampai digoyahkan dengan ilah-ilah zaman, dengan apapun berhala-berhala yang ada. Biarlah kita tetap konsisten di dalam Tuhan, singkirkan yang menghambat untuk kita datang kepada Tuhan. Maka di sana kita akan melihat jalan pemulihan mulai terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh memulihkan setiap kehidupan kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang belum bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan.